Di tengah kekayaan alam melimpah di bumi Nusantara, tercatat masih ada 21.000 desa yang masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal di seluruh Indonesia. Salah satunya Desa Telaga Wangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut yang kami singgahi kali ini. Tim Indonesiaku harus menumpang motor modifikasi yang mampu mengangkut muatan lebih banyak. Dan yang pasti, mampu menaklukkan medan jalan ekstrim yang cukup panjang menuju Kampung Gunung Kasang. Jalanan tanah licin selebar 1 meter menjadi rintasan kami. Ojek motor kami beberapa kali harus berhenti sesaat karena tergelincir di tanah yang licin atau selip karena bebatuan. Tersisa 120 desa tertinggal di Jawa Barat. Kita di salah satunya, dan kendala utama mereka adalah infrastruktur jalan. Jadi pemirsa bisa bayangkan, saya lewat baru 1 kali, sedangkan warga akan melewati jalan ini setiap hari. Ayo, Kang, bisa? Mas, licin. Jarak antara Desa Telaga Wangi dan Kampung Gunung Kasang hanya sekitar 20 km, yang harusnya bisa dicapai kurang dari 1 jam. Tapi, buruknya akses jalan membuat kami butuh waktu 3 kali lipat lebih lama. Itu pun bila cuaca cerah. Bila hujan turun, perjalanan akan semakin lama. Kami harus kembali berhenti dan mengganti busi motor. Beratnya medan membuat semua pengojek telah menyiapkan berbagai alat dan onderdil cadangan. Apapun bisa terjadi di tengah hutan, sehingga kami harus selalu waspada. Kalau Anda bisa lihat pemirsa, itu adalah puncak gunung yang sudah mulai tertutup dengan kabut. Itu adalah jalan yang akan kita laluin. Tapi kampungnya tidak berada di puncak gunung, kita akan menuju ke bawahnya lagi, menuju ke lembahnya. Jadi mudah-mudahan dengan trek yang terlihat ada di tengah-tengah hutan dan kebun, semoga motor-motor ini bisa melalui jalannya dengan lancar. Kita akan lewatin puncak itu. Sekian lama berjalan, ternyata belum setengah perjalanan kami lalui. Masih ada beberapa bukit lagi yang harus kami lalui. Kita habis bagiin air minum, jas hujan, trash bag juga untuk melindungi tas-tas. Masih ada 1 puncak gunung lagi yang harus dilaluin. Mudah-mudahan kita bisa selamat sampai ke tujuan. Ayo Kang, dilepas dulu. Kami kembali melaju hingga sampai di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Sudut kemiringan jalan pun semakin curam. Kondisi jalan semakin menantang. Di sejumlah titik, jurang yang sangat dalam menganga di kiri dan kanan jalan. Program Indonesia sekarang bisa bersama. Pernah nonton Bang? Favorit. Oh, Makin jauh, jalur motor semakin menyempit. tar dulu. Jalanan tertutup tanah dan batu.
sehingga sekali waktu harus digemburkan agar roda sepeda motor bisa tetap melaju. Mirisnya, perbaikan jalan seakan tak pernah menjadi prioritas pemerintah setempat. Kang, kita sampai harus kayak gini nih, emangnya nggak pernah dibangun, Kang? Jalannya? Ini dari dulu belum pernah. Petani aja yang suka buka jalan ini. Jadi warga yang bahkan Ya, bikin warga. jalan buat motor ini. Iya. Oh, pernah nggak sih ada pengajuan-pengajuan gitu kayak ke pemerintah desa, kecamatan? Gitu. Kalau kita sambil ke kota kan diliatin itu diterangin masa jalannya seperti gimana, diajuin pernah. Gitu. Jadi mereka tahu ya bahwa kondisinya seperti ini. Iya. Tahu. Dana desa iya, karena kita punya dana desa, walaupun sekarang terkendala. Tapi karena keterbatasan dana desa, di mana pembangunan itu tidak saja arah ke sana, tapi ada pembangunan ke kampung-kampung yang lain. Jadi akan lambat apabila akses ke sana ingin normal sebagaimana biasanya. Jadi harus turun tangan untuk dari program tingkat kabupaten, provinsi bahkan sampai pusat. Tiga jam sudah berlalu, tapi kami belum juga sampai di tujuan. Di waktu tertentu, para pemotor menghabiskan waktu hingga beberapa hari untuk mencapai Gunung Kasang. Pilihan kedua adalah meninggalkan sepeda motor dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak setelah lelah menempuh perjalanan di tengah kondisi jalan yang sangat buruk. Bekal makan siang sudah kami siapkan. Cairan pembersih tangan tak lupa kami gunakan. Ini Kang. Ini Kang. Ada daging bajing. Ini udah. Siapa lagi belum? Jadi kita biasanya istirahat dulu, bawa bekal pasti karena bisa jadi sehari semalam atau bahkan ada beberapa pengemudi motor yang bilang kalau mereka bahkan pernah nginep-nginep di perjalanan ini gitu. Jadi untuk jaga-jaga kita akan makan siang di tengah jalan, setelah itu baru lanjut ke kampung. Kang, ini kan kita tadi udah lumayan parah nih kondisinya ya. Biasanya yang paling parah yang kata yang nginep-nginep tuh berapa hari sih, Kang? Oh itu paling lama ada sampai 3 hari 3 malam. Gitu. 3 hari? Iya, Ini kan kalau cuma tiap berapa hari. kilo katanya? Kalau yang biasa mah paling ini tinggal ya ada 5 kiloan lagi lah kurang lebih. Medan yang sangat sulit membuat tarif ojek mencapai Rp350.000 sekali jalan. Tak heran, sebagian besar warga Gunung Kasang belum pernah bepergian keluar kampungnya, terutama para perempuan dan anak-anak. Tanjakannya curam banget pemirsa, jadi kita ke atas, semua penumpangnya harus turun untuk bisa bantu dorong motor ke atas. Aduh, Set, nggak bergerak. Bila malam telah datang, tantangan berpapasan dengan hewan liar juga harus dihadapi karena jalur menuju kampung Gunung Kasang adalah habitat macan dahan, babi hutan, lutung, oa Jawa, dan siamang. Jauh, kiri jauh. Akhirnya, setelah setengah hari menempuh perjalanan, kami sampai juga di lokasi tujuan. Akhirnya kami sampai di Kampung Gunung Kasang, kampung paling ujung di Kecamatan Pakenjeng, perbatasan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Kami hampir 6 jam melalui perjalanan yang cukup ekstrim, dan inilah kendala utama mengapa mereka belum mendapatkan pembangunan dan belum bisa maju dan sejahtera sampai hari ini.
Kampung Gunung Kasang terbilang sangat luas, namun penduduknya hanya 25 kepala keluarga. Total hanya ada 150 jiwa yang bergabung dalam satu RT. Gunung Kasang adalah satu-satunya RT yang hidup terpisah jauh dari RT lainnya di Dusun Pasir Uni, Desa Talagawangi. Di balik buruknya akses jalan, kampung ini menyimpan potensi kekayaan perkebunan kopi yang harusnya bisa menjanjikan kesejahteraan. Hampir semua warga Gunung Kasang memiliki kebun kopi. Hari ini, saya bersama Fatmawati, Wiwi, dan Ros bersiap memanen buah kopi yang telah matang. Di kebun ini ada 300-an pohon kopi yang buahnya matang bergantian. Wiwi yang harus membawa ketiga orang anaknya yang masih kecil ke kebun membuat ia tak bisa bekerja maksimal. Padahal inilah satu-satunya sumber penghasilannya. Siapa sangka dari kampung yang nyaris terlupakan ini setiap tahun dihasilkan 85 ton biji kopi. Luar biasa. Sayangnya, per kilogram biji kopi hanya dihargai Rp18.000. Padahal di pasar Kecamatan Pakenjeng, harga biji kopi mencapai Rp25.000 per kilo. Selisih harga ini ditentukan oleh pengepul sebagai ganti ongkos transportasi. Di musim panen, setiap ojek motor bisa membawa 50-100 kg biji kopi sekali angkut. Tapi di luar musim panen, warga nyaris tak punya penghasilan lain. Tapi memang di fullin tanam kopi semua, itu 1 hektar? Nah, kalau dulu tanam full. Ah. Cuman kan lagi gagal, udah berapa tahun ya? Udah 3 tahun, 3 kali musim gagal terus ya kayak gini. Mati, terus pada hitam-hitam semua. Itu karena apa nih, Kang? Mungkin karena curah hujan tinggi. Potensi kopi Gunung Kasang harus diakui sangat besar. Dari total 800 ton kopi yang dihasilkan Kecamatan Pakenjeng, lebih dari 10%-nya datang dari Gunung Kasang. Kampung Gunung Kasang ini memang terkenal dengan kopinya. Kopinya sudah mendapatkan pengemasan, kemudian sudah dijual juga keluar sampai ke kota Garut. Tapi sayangnya mereka menanam secara homogen. Jadi sekalinya gagal panen, otomatis mereka akan merugi semuanya. Oleh karena itu mereka juga menyiapkan alternatifnya adalah menanam jahe. Setahun terakhir, warga mulai menanam jahe sebagai alternatif penghasilan. Jahe dipilih karena harganya cukup stabil. Apalagi sepanjang pandemi COVID-19, harga jahe melambung tinggi. Tapi jangan dulu bermimpi, jahe mampu mengubah nasib warga Gunung Kasang. Jahe apa? Merah apa putih? Jahe dari kampung ini hanya dihargai Rp5.000 per kilo. Lagi-lagi, buruknya akses jalan yang jadi penyebabnya. Kampung Gunung Kasang yang berada di ketinggian 800 hingga 1.100 meter di atas permukaan laut membuat kopi jenis Robusta dan Arabica tumbuh subur. Namun, fakta yang ada, kampung ini jauh dari perhatian, bahkan nyaris terlupa. Taruh Bu, istirahat dulu. Jadi kalau di musim hujan, pengepul yang biasa bisa datang seminggu sekali, beberapa hari sekali datang karena memang hasilnya banyak, otomatis mereka nggak bisa masuk karena jalannya juga jelek. Jadi bahkan warga sudah sempat menjemur, sempat menggiling walaupun manual seperti ini, tapi pengepul tidak bisa masuk, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu pengepul datang. Karena kalau pengepul nggak datang, otomatis mereka tidak bisa mendapatkan uang. Para pengepul pun tak bisa diduga kapan datangnya. Saat ini misalnya, sudah lebih dari sebulan warga menunggu kedatangan pengepul. Bahkan beberapa kali pengepul tak juga datang lebih dari 3 bulan. Hampir semua enggan datang saat musim hujan. Yang hitam? Lalu sampai kapan hal ini akan terus dibiarkan? Bila terus diabaikan, Kampung Gunung Kasang bisa jadi tak hanya tertinggal, tapi juga ditinggalkan.